Jangan sangka dosa itu mencuri, ngerampok, berzina, minum khamar, mengaku tak berdosa, itu sudah dosa. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inni tubtu ila rabbi, aku bertobat sehari semalam. Istaghfartu, aku beristighfar sehari semalam. Aktsar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Nabi? Mana ada dosa dia? Dia bukan pernah buat dosa berzina, makan haram. Tak ada dosa dia. Di zaman jahiliyah pun orang jahiliyah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Ternyata diteliti ulama, kenapa Nabi itu istighfar taubatnya sampai 100 kali sehari semalam? Apa salah dia? Karena dia menghitung lupanya dihitung sebagai dosa. Lupa dia dihitung dosa. Kalaulah lupa kita ini dihitung dosa, tak ada kita ini masuk surga. Dalam sembahyang pun kadang lupa. Allahu Akbar, nampak kunci dalam laci. Fawailul lil musallin. Kata siapa? Kata imam. Ayat yang kedua, rakaat kedua tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita. Untung ada yang meluruskan. Jadi tak selamanya ustaz tu betul. Jangan ustaz tu salah diteruskan juga ayat dia. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa yang mendustakan agama? Bukan orang yang minum khamar. Orang mendustakan agama bukan orang korupsi. Siapa orang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kalau ada orang rajin puasa sunat, bolak-balik haji ke Makkah, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, dia diam, itulah orang mendustakan agama. Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Saya baru dapat video anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh mati dalam kelaparan. Pengamen gembel meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara mak-mak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Kusuruh diam, dia tak diam. Jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tertidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum? Tak, dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur dulu. Umar bin Khattab sedang ngopi. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini. Dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah, itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian-sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pindah.
untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula, itu singgung sakit hati, melapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramahnya sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Dosa yang kalian tengok sekarang sebesar ujung rambut, di zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Kau kan berdosa. Alah, tak banyak kali. Tetangga kita lebih parah dari itu. Menyepelekan dosa. Dosa besar, dosa kecil, bukan ditengok dosanya, tapi di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Bukan ditengok besar kecil dosa, tapi di mana dan di hadapan siapa dilakukan. Ngupil, maaf, ngupil, ngorek tai hidung. Mana pula dosa? Carilah ayat Quran yang melarang ngorek hidung. Tak ada. Tapi coba kalau dilakukan di istana negara, diliput 10 stasiun TV live. Diundang ke istana, dapat penghargaan, pas sedang duduk-duduk ngupil. Semua TV, RCTI, SCTV, MNC TV, TVRI, semua live. Itu jadi berita besar apa tak besar? Besar. Semua orang menengok. Kalau perbuatan kecil ditengok orang banyak menjadi besar, bagaimana dengan perbuatan kita yang disaksikan oleh yang maha besar? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan yang kecil. Inti yang ingin saya sampaikan, jangan sampai merasa tak berdosa.